Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rajiv Ramzani di Programmer Muda. Kali ini kita akan membuat website landing page. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat desain landing page ini menggunakan Adobe XD. Nah, sekarang kita bagaimana mengimplementasikan dari Adobe XD ini ke codingnya langsung. Oke, kita mulai codingnya langsung. Nah, kali ini kita akan membuat website landing page dari desain ke kode dengan saya Rajiv Ramzani. Nah, adapun sebelum kita memulai ngoding ini, yang harus disiapkan yaitu desain menggunakan Adobe XD. Nah, apabila kalian belum membuat, silakan kalian tonton pada video sebelumnya. Dan juga di sini yang kalian harus siapkan yaitu HTML5, CSS, dan juga Bootstrap versi 4. Nah, adapun desain yang telah saya buat pada season sebelumnya yaitu component profile tentang telaga desain ini. Nah, nanti kita akan implementasikan bagaimana dari desain ke website ini. Oke, bagi kalian yang belum punya desainnya, silahkan kalian tonton video season sebelum ini, yaitu desain landing page menggunakan Adobe XD. Nah, ini adalah persiapan-persiapan kalian sebelum ngoding ya. Silahkan kalian bisa download aset gambar yang telah saya siapkan di link deskripsi untuk contohnya, dan juga buka website dokumentasi Bootstrap-nya itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai generate kodenya. Oke, dan yang terakhir, mari kita ngoding. Nah, oke. Kita buka Visual Studio Code-nya. Di sini kalian open saja ya. Di sini saya membuat folder dengan nama web landing di desktop saja. Dengan isinya yaitu gambar yang telah saya sediakan di link deskripsi. Nah, silahkan kalian bisa download. Nah, mari kita mulai saja. Klik new. Di sini kita kasih nama index.html sebagai halaman utamanya. Dan juga kita siapkan ya tentunya CSS-nya, yaitu kita kasih nama style.css. Oke. Nah, kita buka dulu Bootstrap-nya. Nah, ini adalah tampilan dari Bootstrap tersendiri. Nah, di sini kita getting started ya. Jadi bagaimana ketika kita memulai menggunakan Bootstrap dengan menggunakan template Bootstrap ini. Kita copy saja ya di sini untuk start template-nya. Atau kalian bisa klik di pojok kanannya. Silakan kopikan di index.html. Oke. Nah, dengan menggunakan Bootstrap ini tentu kita harus online ya. Apabila kita menggunakan offline, maka fungsi-fungsi dari atau kelas-kelas dari Bootstrap ini tidak akan bisa untuk dipanggil. Nah, oke, kita coba dulu running programnya. Menggunakan Firefox saja. Nah, ini adalah template yang telah kita buat ya. Hello World ini diambil dari template Bootstrap. Biasanya menggunakan teks dari Arial. Oke, kali ini kita memulai ya. Di sini saya telah mempunyai desain landing page menggunakan Adobe XD ini. Yang pertama-tama kita fokus ke navbar. Di sini ada navbar ya. Ada apa di sini namanya? Coba kita zoom. Nah, di sini ada web design, Android design, client, blog, dan juga kontak. Dan juga di sini ada namanya navbarnya yaitu telaga desain. Oke, kita mulai. Untuk navbarnya kita cari
navbar. Nah, di Bootstrap ini sudah disediakan ya. Di sini kita tinggal kopas saja. Di Bootstrap ini kita cari yang simple saja. Nah, ini sepertinya simple. Oke, kita copy saja, klik pojok kanannya, copy. Lalu kita masukkan di indeksnya. Kita hapus dulu aja ya yang hello world-nya. Kita kasih nama dulu agar rapi, dibiasakan. Kita kasih komen dulu di sini khusus navbar dan juga kita kasih di akhirnya akhir navbar. Oke, kita kopikan di sini. Nah, ini adalah navbar dari Bootstrap-nya tersendiri. Coba kita buka dulu. Nah, sudah muncul ya. Nah, coba kita lihat. Di contoh, navbarnya ini ada di posisi kanan, sedangkan ini masih di kiri. Mari kita ubah saja. Kita tambahkan saja ML Auto. Nah, kita refresh. Nah, gambarnya sudah pindah ke kanan. Gampang kan? Tinggal menambahkan ML Strip Auto. Nah, kali ini coba kita lihat. Untuk navbarnya kita ganti oleh Talaga Design. Lalu coba kita lihat lagi di desain. Di sini ada web design, Android design ya. Kita ubah home-nya ganti menjadi web design. Di sini kita ganti menjadi Android design. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada klien dan juga blog. Kita ubah menjadi klien. Nah, di sini kita gak usah pakai ini ya, kita hapus saja dulu. Hapus, kita samakan saja menunya semua ya. Kita copy yang ini. Tadi ada klien, terus ada blog. Dan terakhir ada button yang namanya kontak ya. Kita kasih nama dulu kontak. Tapi kita ubah di sininya bukan link ya, tetapi button ya di sini. Button ini di Bootstrap tinggal ketikkan btn strip primary ya. Saya akan menggunakan warna biru. Nah, sudah sedikit mulai terlihat, tetapi masih jauh ya. Navbarnya masih jauh berbeda jika lihat dari desain. Tuh. Apa yang harus kita ubah? Nah, coba lihat dulu. Nah, coba di sini kita masukkan kontainer dulu ya, agar si menunya ini ada di dalam kontainernya. Yang telah kita bahas pada season sebelumnya, karena di Bootstrap ini memiliki 12 ya untuk jumlah si row-nya untuk Bootstrap ini. Nah, kita masukkan dulu. Nah, sudah masuk si navbarnya di kontainer. Coba sekarang kita buat CSS-nya. Yang pertama itu ada di brand-nya terlebih dahulu ya. Di sini Talaga Design ini kita klik. Nah, kita lihat teksnya ini menggunakan Viga dengan ukuran 32. Oke, kita implementasikan saja. Di sini untuk navbar brand-nya yaitu menggunakan kelas navbar brand. Oke, kita tulis di CSS-nya. Ingat untuk menuliskan kelas bisa menggunakan titik ataupun juga pagar ya. Tetapi di sini saya akan menggunakan titik saja karena di sananya menggunakan kelas. Oke, kita tulis font family-nya tadi menggunakan Viga. Oke, Viga yang belum ada silahkan kalian bisa download di fontsgoogle.com. Nah, di sini juga kita menggunakan font size-nya tadi berapa? 32 ya, 32 pixel. Oke. Di sini
juga menggunakan, oh iya, kita panggil dulu linknya untuk CSS custom yang telah kita buat. Kita kopikan saja contohnya link refnya. Di sini kita kasih biasa ya, seperti biasa kita mengasihkan dulu komen ya, agar di sini codingannya rapih. Oke, kita hapus yang tidak pentingnya. Kita hanya perlu hrefnya saja di sini, style.css. Oke, kita hapus ini ya. Oke, coba kita refresh. Nah, tulisannya sudah berganti ya. Sedikit-sedikit kita sudah terlihat. Nah, di sini juga ada yang unik ya, rupa-rupanya. Jika kita lihat di sini tulisannya dulu ya, menggunakan Sigo UI ya. Untuk si navlink-nya kita buat dulu CSS-nya. Oke, di sini menggunakan kelas navlink. Oke, kita buat di CSS-nya seperti biasa. Untuk memanggil kelas kita ketikkan titik terlebih dahulu di depan navlink. Untuk kelasnya, font family-nya yaitu di sini menggunakan sego.ui. Sego.ui ya. Oke, sego.ui. Nah, untuk font size-nya di sini biasanya itu menggunakan 18 pixel atau 16 pixel. Saya akan menggunakan 18 pixel saja. Oke, sudah ubah. Nah, di sini untuk kontaknya masih berbeda, di sini bulat. Oke, nanti kita akan ubah. Oke, kita lihat lagi di sini untuk desain ini. Oke, kita lihat dulu deh untuk tengahnya kita. Nah, di sini tuh ada jumbotron ya namanya. Untuk menampilkan, nah, halaman utamanya ini ya kita pilih saja yang simple saja. Nah, di sini kita kopikan saja. Nanti kita atur-atur lagi ya navbarnya, karena belum semuanya rampung. Kita tambahin dulu aja lah jumbotron biar terlihat gitu ya. Biar terlihat sedikit menarik. Seperti biasa kita buat dulu komennya jumbotron. Di sini kita buat akhir jumbotron. Oke, kita kopikan. Coba kita refresh. Nah, sudah mulai terlihat. Nanti kita akan isi foto di jumbotron ini ya. Oke, sedikit-sedikit kita lihat di sini menggunakan si ini ya. Coba di sininya kita text transform terlebih dahulu ya, karena di sana menggunakan uppercase, yaitu hurufnya gede semua. Jadi kita menggunakan uppercase. Nah, kita kasih margin right-nya yaitu 30 pixel agar tidak terlalu dekat. Nah, sekarang sudah terlihat. Nah, seperti biasa apabila kita membuat suatu website, utamakan terlebih dahulu yaitu di mobile versionnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah bagus ya untuk mobile versionnya. Nah, tetapi saya pengennya ketika mobile version ini tulisannya tidak uppercase ya. Gimana caranya? Kita tulis di bootstrapnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada responsive breakpoint. Nah, ini kita bisa lihat ukuran-ukuran untuk landscape font ya. Di sini ada tablet, ada desktop, dan juga ada large desktop. Nah, ukurannya kita ambil terlebih dahulu untuk desktop. Di sini 992 pixel. Nah, kita kopikan di sini di CSS kita. Kita kasih nama dulu untuk desktop version. Jadi nanti saya akan pisahkan ya codingan untuk desktop maupun untuk mobile version. Nah, kita kopikan, hapus titiknya.
di sini text transformnya ini saya gunakan untuk di desktop version ya, karena akan lebih menarik. Nah, kita kopikan saja dulu. Untuk navlinknya ini disediakan untuk desktop versionnya ya. Nah, apabila desktop version maka si navnya ini akan uppercase, sedangkan ketika mobile version tulisannya akan seperti biasa saja ya. Oke, kita kopikan. Untuk font family-nya di sini kehapus ya. Untuk navlinknya kita kasih terlebih dahulu kelasnya. Kita kasih kelasnya navlink. Nah, oke, kita kopikan. Nah, kita coba ya. Nah, apabila di desktop version masih uppercase. Nah, apabila di mobile version, nah ini akan berubah. Itu akan lebih menarik ya. Meskipun di desain Adobe XD ini tidak ada, tapi kita uji coba aja ya, agar tampilannya lebih menarik. Oke, di navbar sedikit-sedikit sudah mulai terlihat ya. Nah, di sini juga ada yang menarik nih. Yang agak pusing membuatnya di sini, di bawahnya itu ada garis ya. Di sini lebarnya itu 20. Nah, cuma 20. Nah, apabila garisnya sama seperti tulisan itu gampang ya. Tinggal kita tambahin saja border bottom, tetapi ini setengah ya untuk garisnya ini. Juga di center, gimana ya buatnya? Coba kita buat terlebih dahulu deh untuk navlinknya. Kelas navlink. Nah, agar kita bisa nambahin garis yaitu dengan menggunakan hover ini. Kita kasih border bottom. Nah, ketika si mouse-nya mendekati maka akan ada garis di bawahnya ya. Nah, ini yang saya suka dari Visual Studio Code ini, akan langsung otomatis. Nah, coba kita lihat di sini untuk warnanya kita kopikan saja. Nah, di sini warnanya 707070 untuk heksanya. Untuk heksanya kita coba untuk ubah solid warnanya, yaitu kita menggunakan 707070. Oke. Juga saya akan menggunakan width-nya itu 50% atau 50% ya, karena nah coba lihat, nah tetapi udah ada ya garisnya, tetapi kita lihat masih ngaco ya. Nanti kita akan perbaiki ini gimana caranya biar nggak turun ke bawah. Oke, garisnya sudah ada. Mari kita ubah di sini. Di CSS itu ada yang namanya before after. Nah, jika kalian belum belajar, nanti Bapak akan kasih share linknya kepada kalian bagaimana before after di CSS ini. Nah, kita tulis saja dulu kontennya kosong. Kalian ikuti terlebih dahulu ya. Kita menggunakan after agar bisa diatur si garisnya. Oke, displaynya kita gunakan blok. Adapun marginnya itu auto ya, kita kasih. Oke, kita coba. Nah, kan sudah menarik, tapi masih ada ke bawah tuh. Nah, ketika saya gerakan mouse-nya masih si navlinknya itu masih ke bawah. Caranya itu kita gunakan, coba kita kasih padding button-nya terlebih dahulu agar jaraknya lebih ke bawah ya. Nah, itu masih kelihatan nih. Ketika mouse-nya saya tunjukkan ke navlinknya masih gerak-gerak ya. Ini tentu kurang bagus untuk desainnya. Oke. Di sini kita ubah saja untuk ini kita gunakan margin button ya. Kita
min 8 karena kenapa? Karena tadi menggunakan 3 dan juga 5. Nah, di sini untuk margin buttonnya min 8 ya. Jadi tuh benar kan? Jadi udah tidak gerak-gerak lagi. Nah, untuk navbar di sini untuk kontaknya ya bottomnya masih kotak di sini, sedangkan di desain itu bulat. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan saja di sini navly atau kita buat dulu lah utility ya, karena di sini nanti semua bottom akan menggunakan desain ini ya. Nah, kita seperti biasa menggunakan komen terlebih dahulu. Kita buat kelas baru yaitu tombol. Nah, si tombol ini menggunakan text transform uppercase seperti biasa karena hurufnya besar semua. Nah, kita tambah border radius ya di sini. Coba kita cari border radius untuk melancipkan yang ujungnya. Kita kasih 40 pixel saja dulu, cobain apakah berhasil. Nah, kita juga tambahin jangan lupa di indeksnya kita kasih kelas primary spasi tombol. Oke. Kita coba refresh. Nah, untuk navbar di sini sudah berhasil.